Portofolio kripto kamu lagi acak-acakan? Nah, itu mungkin karena kamu belum kenal siapa raja-rajanya. Soalnya nih, di pasar yang nilainya triliunan dolar ini, ada penguasa di setiap sektor. Dan di sini kita bakal bongkar petanya. Jujur deh, pernah kan beli koin cuma gara-gara FOMO? Ikut-ikutan teman berharap besok jadi sultan. Taunya malah nyangkut di pucuk. Udah, stop cara-cara kayak gitu. Ada loh cara yang jauh lebih pintar buat menaklukkan pasar ini. Terus solusinya apa dong? Gampang, kenali petanya. Coba bayangin, kalau kamu tahu siapa jagoan di tiap sektor, portofolio kamu itu bakal jauh lebih kuat, lebih terarah. Nggak asal tembak lagi. Udah siap? Oke, kita mulai dari yang paling dasar, fondasinya. Oke, kita masuk ke sektor pertama, layer 1. Anggap aja ini fondasi dari semua gedung pencakar langit di dunia kripto, atau jalan tol utamanya. Semua transaksi, semua inovasi keren, itu lewatnya ya di sini. Tanpa layer 1 yang kuat, semuanya bisa runtuh. Nah, di puncak sektor layer 1 ini, ada 3 penguasa yang nggak bisa diganggu-gugat. Pertama, jelas, Bitcoin. Ini emas digitalnya. Kedua, Ethereum. Otak di balik semua smart contract dan aplikasi canggih. Dan yang ketiga, Solana, si monster yang super kencang. Tapi, ya, dari 3 itu ada satu raja di atas semua raja. Bitcoin. Kenapa dia? Simple, ada 3 alasan kuat. 1, dia itu udah kayak emas digital paling dipercaya di dunia. 2, suplainya dikunci, cuma ada 21 juta, titik. Nggak bisa nambah lagi. Dan yang paling gila, ketiga, sekarang para raksasa Wall Street udah pada masuk lewat ETF. Jadi, ya, Bitcoin itu fondasi yang hukumnya wajib. Masih butuh bukti? Lihat aja angka ini. Market cap Bitcoin itu sekitar 1,45 triliun dolar. Gila kan? Itu lebih gede dari ekonomi banyak negara di dunia loh. Skalanya itu bener-bener raksasa, nggak ada yang bisa nyaingin. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang kita loncat ke sektor kedua, AI. Ini nih masa depan. Kita ngomongin soal inovasi yang paling meledak-ledak saat ini. Di mana kecerdasan buatan ketemu sama kekuatan blockchain. Wah, ini bakal seru. Dan di sektor AI yang lagi panas-panasnya ini, ada 3 nama yang lagi bertarung di depan. Ada BitTensor yang bikin semacam marketplace buat model-model AI. Terus ada Render, ini jagoannya buat urusan komputasi GPU. Sama yang terakhir, Fetch.ai yang lagi ngebangun agen-agen digital pinter yang bisa kerja sendiri. Terus, dari 3 itu, kenapa BitTensor yang jadi rajanya? Nah, ini kuncinya. Dia itu nggak cuma bikin pasar buat AI, tapi dia nyontek resep suksesnya Bitcoin. Gimana caranya? Supply coinnya juga cuma 21 juta, sama persis. Coba deh bayangin, nanti pas permintaan AI meledak, kelangkaan ini bisa bikin nilainya terbang gila-gilaan. Lanjut ke sektor ketiga, RWA alias Real World Assets. Ini penting banget karena ini adalah jembatan yang nyambungin dunia keuangan lama yang tradisional ke dunia kripto. Aset-aset kayak properti, emas, bahkan surat utang pemerintah sekarang bisa dibawa masuk ke blockchain. Di sektor ini ada 3 pemain utama yang harus kamu pantau. Pertama, ada Chainlink, si jembatan data yang super penting. Terus, Stellar, yang fokusnya di pembayaran lintas negara biar cepat dan murah. Dan yang lagi naik daun, Ondo Finance, yang ngebawa obligasi pemerintah Amerika ke dunia blockchain. Nah, kalau di sini rajanya udah jelas banget, Chainlink. Kenapa? Gini deh, logikanya simpel. Semua protokol DeFi atau RWA yang butuh data dari dunia nyata, misalnya harga emas sekarang berapa, itu pasti butuh Chainlink. Dia ini ibarat tulang punggungnya, dan jujur aja, sekarang ini hampir nggak ada saingannya. Oke, kita udah bongkar siapa aja raja-raja di 3 sektor paling panas. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita pakai info ini buat ngebangun portofolio juara? Nah, ini bagian pentingnya. Strateginya sebetulnya simple banget, cuma 2 langkah. Langkah pertama, bangun fondasi kamu. Dan fondasinya itu wajib Bitcoin. Bikin dulu yang ini sekokoh mungkin. Nah, langkah kedua, kalau fondasinya udah aman, baru deh kamu alokasikan sebagian kecil porsinya ke raja-raja di sektor lain yang potensinya gede, kayak AI atau RWA tadi. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Gini, berhenti deh buang-buang uang buat judi di koin micin yang nggak jelas. Investasi yang pinter itu fokusnya ke para juara. Fokus ke pemimpin pasar yang dominasinya tuh udah kebukti, bukan cuma janji-janji doang. Cuma itu caranya ngebangun portofolio yang beneran bisa jadi pemenang. Nah, sekarang aku mau dengar dari kamu. Dari 3 sektor yang kita bahas, layer 1, AI sama RWA, mana nih yang jadi jagoanmu? Sektor mana yang kamu yakin bakal meledak? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah.
Oh ya, dan jangan lupa follow, biar kamu nggak ketinggalan peta-peta kripto penting lainnya dari kita.